Oke, semoga setelah live acara hari ini ada perdamaian, ya, ada jalan-jalan selesaikan masalah ini. Dan saya berharap Agus dan keluarga ini bisa tenang, ya kan, tenang, bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, ya. Dan semoga ke depan ya kita sama-sama berbagi kasih, berbagi kebaikan, dan berbagi cerita gitu. Intinya Agus ya selalu, ya, semoga ke depan bisa damai, bisa berbagi kasih dengan semua orang. Mohon maaf ya. Sumpah Al-Quran pun saya berani. Itu awalnya ya, awalnya saya bilang. Nah setelah sertifikat udah ada, saya pikir Agus bicara dong sama saya. Wah udah ya katanya, Wawa tenang, nggak dikejar dari pihak Akbang. Yang penting Wawa fokus ngurusin Agus. Wawa udah ngurusin Agus dari rumah sakitnya, dari pagi sampai sore, dari siang sampai malam. Saya pernah pulang jam 3 ngurusin Agus. Saya ninggalin anak saya yang kecil-kecil, saya ninggalin suami saya. Kenapa? Saya hanya di sini, saya hanya berkebri kemanusiaan, itu aja. Karena orang lagi butuh pertolongan, itu aja. Nggak ada niat apa-apa. Kalau memang saya hadir mau uang donasi, kenapa saya dari awal bantu Agus? Saya bantu Agus dari sebelum dapat donasi. Dari Agus belum dapat donasi, saya udah bantu Agus. Tenopi tahu kok itu. Itu yang saya sesalkan. Kenapa saya berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah, ya itu. Karena saya awalnya memang nggak tahu itu antara anak-anak saya, kakaknya Agus sama Agus dan keluarga dia. Saya nggak tahu. Si Wawa keceplosan melulu. Gue hitungin ya, Wak. Nih gue hitungin nih. Di tempat YouTube-nya Novi Pratiwi, lu bilang di awal demi mendapatkan uang donasi, lu bilang satu mata 95% nggak bisa ngelihat. Tapi yang kanan, yang kiri masih bisa, yang kanan buta total, yang kiri 95% ya. Yang kiri masih bisa, hawer-hawer. Lu bilang tuh, gue inget banget. Makanya bilang, tolong ya Mbak Novi, katanya si Agus. Tolong Mbak Novi, tolong dampingin Agus. Tolong bantu Agus. Ada. Terus lu juga, nggak, ini bukan gibah. Kita lagi membahas kasus ya. Terus sudah mau selesai, ada lagi pemain baru. Nah, Mau sampai kapan? Terus nanti dibilangnya gini, itu Tenopi tuh ya, tuh si Tenopi. Si Tenopi memperpanjang episode. Wah, malah aku yang disalahin. Urusan donasi udah mau selesai. Ya, sekali lagi juga dijelasin, saya sudah menonaktifkan diri saya sebagai ketua yayasan. Ya, biarlah dihandle sama pengurus yayasan yang lain. Nah, terus saya dibilang memperpanjang episode. Perpanjang episode yang mana? Urusan donasi kan saya udah nggak ngurus. Itu udah ada yang gugat, udah ada yang ngurus, ya sudah. Saya sudah lepas itu. Yang kedua, urusan saya meng-LP-kan seseorang itu adalah hak saya, di luar dari urusan donasi. Ya, di-clearkan ya. Saya mau LP-in orang itu di luar dari urusan donasi. Sebenarnya pengacara yang katanya gigi jaring-jaring itu, ya, ini oknum ya guys. Ini kan harusnya dia kuasanya apa nih? Soal donasi si Sugus. Ya, ini banyak yang ngajakin PK. Nge-lag gak guys? kejanggalannya Yayasan Novi Pratiwi. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas tentang Yayasan Novi Pratiwi ya. Yang ada beberapa kejanggalan dalam pandangan saya pribadi ya. Opini saya pribadi, bisa salah bisa benar. Ya. Jadi begini, sebelumnya nama Yayasan Novi Pratiwi itu adalah Yayasan Peduli Kemanusiaan. Namun yang terdaftar dia adalah Yayasan ODGJ, gitu loh ya, ODGJ. Jadi harusnya khusus untuk ODGJ, karena itu yang terdaftar di pemerintah resmi. Kalau mau taat aturan pemerintah, Yayasan ODGJ. Namun namanya
membuat orang rancu. Yayasan Peduli Kemanusiaan. Jadi seolah-olah semua hal bisa diurus di yayasan itu, seolah-olah gitu loh dari namanya. Ya, yayasan itu ada ODGJ, ada yatim piatu, ada panti jompo dan lain-lain ya. Untuk Nopi yang terdaftar ODGJ, jadi harusnya khusus ODGJ. Kalau mau taat aturan pemerintah, itu satu. Nah, yang kedua, aktivitas di yayasan Nopi tidak seperti yayasan umumnya. Yang saya pelajari bahwa yayasan umumnya ODGJ itu ada sekitar puluhan, sekitar 30, 40 atau 20, 10 lah minimal ODGJ di yayasan tersebut. Setiap hari melakukan aktivitas, dibimbing gitu loh. Ya. Namun di yayasan Nopi saya tidak melihat orang-orang berkumpul rame seperti itu. Seperti umumnya, silakan kalian cari di Google. Seperti contoh yayasan Pak Purnomo, itu banyak orang. Dan sembuhnya itu pun nggak semua langsung sembuh. Bertahap, sembuh dipulangkan, datang lagi gitu loh. Ada banyak. Nggak langsung sembuh semua, kosong, nggak. Kayak yayasan Pak Purnomo itu lebih masuk akal. Tetapi yayasan Nopi ini saya nggak lihat seperti itu. Ya. Kemudian di PT-nya itu Nopi selalu bilang beli barang untuk yayasan, beli ini untuk yayasan. Kemudian setiap episode ada misalnya orang gila, diajak ke yayasan, diajak ngobrol di yayasan, digunting rambut, kuku dirawat. Habis itu episode berikutnya ada lagi ODGJ baru. Nah, orang ODGJ lama ini hilang. Besok episode berikutnya ODGJ yang sekarang dirawat ini hilang, datang lagi ODGJ baru, dirawat lagi. Besok episode selanjutnya ada lagi ODGJ baru. Iya, berarti nggak mengikuti ya Tenovi. Kalau saya mengikuti, tahu gitu seandainya si Tenovi ya, Tenovi ini bikin konten yang misalnya si ODGJ A gitu ya, tayangin hari ini, nanti si A ini bakal tayang lagi episode selanjutnya itu nanti di minggu depan gitu loh guys. Jadi nggak berurutan gitu loh, nanti besoknya ada ODGJ C, B, D gitu loh, tapi tetap berlanjut gitu. Ini orang nggak mengikuti Tenovi, asal jeplok aja guys. Nah, kita lanjut lagi. Jadi Nopi, ya kan, yang lu harus lakukan sebenarnya, lu baik-baik minta maaf. Nah, ini ada komentar dari langsung dijawab ya sama Tenovi ya di akun itu. Gak akan katanya gitu guys. Kalau lu minta maaf, ya kan, bukan ke gua minta maafnya, lu minta maaf ke Agus. Asik. Ya, lu minta maaf ke Agus di situ, lalu ya gua akan cabut laporan polisi Agus terhadap lu, dan gua akan cabut laporan polisi gua terhadap lu. Enak kan? Asik. Nasib Agus kehilangan nasib. Sesuai aturan, pengumpulan uang menggunakan rekening pribadi itu merupakan pelanggaran. Aturan yang mengatur seperti tadi, uangnya akan disita dan disalurkan pada yang lain, nggak dapat sama sekali gitu kan, bahasa kasarnya. Bahkan kita udah pernah suratin Mas Agus bahwa untuk polemik donasi ini, kalau ingin pengobatan silakan jalankan. Agus nangis kecer. Keras tuh. Itu aja bang, kecil bang. Lebarin. Cepat. Allah Akbar. Sadar. Udah, kamu cukup berdoa, mudah-mudahan aja ngasih keputusan yang setimpal ya. Udah, jangan nangis. Oke. Udah. Jangan bawa bilang Ya. begitu, Tuhan. Udah, pasrah. Ya. Sekarang udah diproses, kamu tinggal berdoa. Mudah-mudahan hakim mengabulkan apa yang jadi tuntutan jaksa ya. Ya. Udah. Sedih boleh tapi jangan berlebihan ya. Sedih. Sabar. Sabar ya. Kecilan. Nangis kecil asik kecewatannya. Kalau dibisik-bisik saya tante, dibisik-bisik saya tante di belakang itu. Sama istri tercinta. Dorong, Cik. Sampai ke dalam jur. Mobil Alphard maksudnya, mobil Alphard katanya di China dia naik mobil Alphard.
Well, dan aku belum pernah naik mobil Alphard. Well, maksud dari omongannya dia dari awal sampai akhir itu adalah dia di China naik mobil Alphard. Oke, udah gitu aja. Pin Alpin, cepetan dah lu pulang ke Indonesia. Oke, kita semua udah siap nunggu lu dijadiin bola liar. Bola liar. Kan bola yang ditendang-tendang kayak yang lu bilang ke Hotman Paris itu ya kan. Oke? Jangan terlalu banyak keluar-keluar ke kanan ke kiri. Kalian lawyer ya, bukan berita gosip. Langsung aja audit pak. Rulesnya pak, rulesnya di mana? Dinas sosial, panggil dinas sosial pak, wilayah saya pak. Jadi nggak usah melebar kemana-mana pak. Seorang laki-laki pengacara lagi, luar biasa.